Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Selasa 14 Desember 2021. Bacaan-bacaan suci yang menjadi sabda dan kekuatan bagi kita bersama adalah dari kitab Yefanya bab 3 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 13, dan bacaan Injil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah dualisme, ibaratnya seperti lawan kata. Misalnya senang dan sedih, kaya dan miskin, sayang dan benci, baik dan jahat, dan seterusnya. Oleh karena itu, hidup itu adalah pilihan. Kemampuan untuk memilih secara benar dan baik bisa didasari atas pengetahuan. Namun, itu bukanlah yang utama. Kebaikan bersama dan sampai pada tindakan moral adalah keutamaan dalam memilih. Dan setiap pilihan di dalamnya terikat langsung pada konsekuensi. Maka sederhananya dapat dikatakan, pilihan kita akan menentukan seperti apa kita dan apa yang akan kita alami. Dalam konteks iman, pilihan itu terfokus pada usaha dan tindakan untuk berada dalam keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama dari kitab Yefanya melukiskan buah dari pilihan itu. Prinsip umum yang harus dipahami adalah bahwa manusia itu sama di hadapan Allah, terberkati dan dicintai Allah. Kesetiaan untuk percaya kepada Allah dan kemauan untuk dituntun Allah adalah sebuah pilihan untuk terberkati atau berada dalam keselamatan. Sedangkan meninggalkan Allah dan berjalan menurut pikiran dan kehendak kita adalah pilihan untuk tidak terberkati atau berada dalam ketidakkeselamatan. Konsekuensinya adalah keselamatan akan dialami oleh mereka yang setia dan penghakiman bagi mereka yang tidak setia. Tidak perlu ada diskusi untuk mereka yang setia kepada Tuhan, sebab mereka ada di dalam dan bersama Allah. Yang perlu menjadi diskusi kita adalah kita-kita ini yang tidak setia kepada Tuhan, atau yang bisa kita sebut sebagai orang yang berdosa. Bagi kita orang yang berdosa saat ini bukan akhir. Masih ada jalan dan keselamatan untuk kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah bertobat. Dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana tindakan pertobatan itu dapat kita wujudkan. Kisahnya demikian. Seorang ayah memiliki perintah kepada dua anaknya. Perintahnya sama, namun dari kedua anaknya jawabannya berbeda. Anak pertama menjawab iya tapi tidak melaksanakannya. Anak kedua menjawab tidak tetapi melaksanakannya. Maka dapat kita katakan, pertobatan itu adalah tindakan penyesalan atas pilihan yang salah yang kita buat. Dan setelah itu, kita menyadari bahwa itu adalah situasi berdosa. Dan penting untuk kita adalah menyesali dosa kita ini. Inilah yang kita sebut jalan dan kesempatan untuk kita bersama berada di dalam keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita semakin berani untuk bertobat. Mari bersama-sama menguatkan hati sebelum terlambat, sebab Tuhan datang untuk pendosa yang mau bertobat. Mari kita doakan semoga semakin banyak yang terselamatkan karena doa-doa kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.